Channel Karam Kali Aja Seram adalah sebuah channel gudannya cerita horor, kisah nyata, dan pengalaman horor teman-teman kita. Dari Sabang sampai Merauke. Siapkan handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian bisa merasakan sensasi horornya. Ingat, jangan lupa kunci pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Suara bocah-bocah yang bertadarus di kejauhan, menggedor entah bagian mana jiwaku. Terdengar merdu, namun membuatku merasa sakit. Rasa sakit itu datang dari masa lalu yang begitu jauh dan gaib. Dari reruntuhan kenangan belasan tahun silam. Saat masih bocah dulu, Ramadan begini kami tak pernah pulang dari surau. Selepas subuh kami mengikuti pengajian kitab Safinah dari Kiai Syukur. Selepas duhur, setelah mandi beramai-ramai di sungai, kami berebut mengisi padasan agar orang-orang bertarawih tak kehabisan air wudhu. Selepas asyar hingga menjelang maghrib, kami menunggu berbuka dengan bertadarus, lalu berebut memukul beduk penanda waktu berbuka tiba. Belum ada pengeras suara di kampung kami saat itu. Kiai Syukur pun baru menyuruh menabuh beduk ketika di radio berumandang suara azan. Selepas tarawih, kami masih cangkruk di surau, bercerita tentang hidangan berbuka, meski hanya kolak singkong, ketela rebus atau singkong goreng. Kami bahkan tak pernah tidur hingga saat sahur tiba dan patrol keliling kampung. Suara bocah-bocah mengaji itu membawaku ke alam masa lalu, sebelum menjadi begal seperti sekarang. Dari atas motorku renung-renungkan lantunan tadarus itu. Suaranya timbul tenggelam oleh gemerisik daun tebu tertiup angin senja. Sesekali kulirik lalu lalang orang berkendara melintasi jalan bulak yang membelah kebun tebu. Ku tatap spion. Ku temukan wajahku. Begitu lusuh. Dan entah bagaimana bisa menghitam meski aku tak pernah bekerja di bawah terik matahari. Aku bahkan baru bangun ketika matahari hendak ditelan senja. Senja begini ibarat fajar. Baru akan kumulai petualangan mencari uang dan kesenangan di meja-meja biliar, lokalisasi murahan atau di arena cap jikie. Ku tatap lagi wajahku. Kantung mata begitu tebal. Bibirku menghitam entah oleh asap rokok atau sabu. Angin senja meliuk-liukkan suara bocah bertadarus tadi pada telingaku. Tajwidnya pas. Tidak seperti kami dulu. Bocah-bocah sekarang sudah bisa mengaji dengan fasih, meski kadang ulah mereka sangat menjengkelkan. Saat masih bocah dulu, kami tak becus mengaji namun tak sebegitu benggal. Smartphone di saku celana bergetar. Kulihat Badri chatting. Bagaimana? Ini sudah sore. Belum aman. Balasku. Kalau menunggu aman, kapan dapat uang? Sepertinya Badri mulai marah di ladang tebu sana. Maka tak ku balas chatting itu. Badri rupanya sudah tak sabar. Hutangnya memang sudah menumpuk kepada penadah kami. Bahkan sebelum berangkat tadi, ia kembali minta bon untuk membeli sabu. Kami memang tak punya pilihan selain bekerja bertaruh nyawa. Kau pun pasti maklum jika tak ada seorang anak manusia pun yang memilih jalan hidup sekelam ini. Kami dipaksa takdir terlahir di sebuah dusun gersang. Ladang-ladang kami hanya bisa ditanami jagung ketika hujan turun. Dusun kami terletak di ceruk peradaban, sehingga tak mudah untuk mendapatkan kehidupan layak seperti kalian. Bocah-bocah di kampung kami begitu lulus SMP akan menemukan nasib yang begitu suram seperti para leluhur kami. Kemiskinan terus membelit entah sampai kapan, meski zaman sudah begitu gemerlap dan menyilaukan. Maka, bocah-bocah perempuan akan segera dikawinkan begitu memasuki akil balik, dan tak lama, biasanya akan bercerai.
lalu menjual kehormatan demi bertahan hidup dan menafkahi anaknya. Sedangkan bocah laki-laki, selepas sekolah dasar tak punya pilihan lain. Jika tidak menjadi bandar, akan pergi ke jalan mempertaruhkan hidup untuk mencari rejeki. Kami memang hidup di pelosok, namun apapun yang terjadi di luar sana juga kami dengar dari televisi, media sosial serta luasnya pergaulan. Maka kami juga ingin hidup sedikit mewah seperti kalian. Kami ingin bisa membangun rumah, memiliki kendaraan bagus, membelikan istri kami perhiasan emas sebagai tanda kemakmuran. Pada bulan-bulan becek, ketika orang ramai mengadakan hajatan, kami harus menyiapkan puluhan juta untuk menghadiri undangan. Sebab siapapun yang tak menghadiri undangan, apalagi bila itu umpangan, akan menanggung malu tak terperi. Namun, sebenarnya bukan kebutuhan-kebutuhan itu yang memaksa kami untuk mencari uang dengan cara nekat. Uang yang kami hamburkan di dunia malamlah biang keladinya. Di dunia kami, seorang laki-laki harus blater. Seorang lelaki yang tak setiap malam berada di arena cap jikie atau lokalisasi, akan ditertawakan karena dianggap perhitungan. Seorang pengendara motor matik melintas. Motornya masih baru. Jalanan sepi dan pria bersarung itu takkan merepotkan bila kami ringkus. Aku melompat dari atas motor seraya kulolos celurit dari balik pinggang. Lelaki itu mempercepat laju motornya. Namun tendanganku lebih dulu merobohkan motornya. Ia bangkit dan hendak merebut celuritku seraya berteriak meminta tolong. Kubabat lambungnya. Ia mundur seraya memasang kuda-kuda. Rupanya, meski sudah setengah baya dan mengenakan sarung, ia hendak melawan dengan jurus-jurus pencak. Dari dalam ladang tebu kulihat Badri muncul. Secepat kilat membabatkan celuritnya ke leher pria setengah baya itu. Krip, Badri masih membabat lambungnya ketika ia menggelosok ke tanah. Jangan dibunuh. Badri, rasakan. Siapa suruh melawan? Badri segera menstarter motor matik rampasan kami. 2 batang kembang api dan 2 bungkus es campur pada setang motor dilemparnya ke jalan. Cairan merah meluber dari bungkus es campur yang pecah, mengalir, mengisi ceruk bongkaran aspal. Lelaki itu tergeletak memeluk lambung berlubangnya. Baju koko putih yang dikenakannya bersimbah warna merah. Beberapa detik sebelum melesat ke selatan, masih kulihat kakinya bergetar hebat. Nyawanya lepas. Demikianlah, hidup ini memang keras. Jika ia tak mati, maka kami yang akan mati. Beberapa saat kemudian, dari tikungan jalan, sempat kulihat ratusan orang mengurubungi jasad lelaki itu. Mereka ke selatan. Kejar, biadab, asteris asteris asteris. Kupacu motorku secepat angin menuju selatan. Kami telah melakukan sebuah kekejian. Maka jika tidak segera lari, kami pun akan mendapat perlakuan keji. Ratusan orang tiba-tiba mengerubungi jasad lelaki itu entah dari mana. Dari spion masih kulihat Badri memacu motor rampasan dengan kesetanan. Seperti biasa, kami berpencar agar menyulitkan jika ada yang mengejar. Tapi, seperti puluhan kali kami beraksi, takkan ada yang berani mengejar. Orang hanya akan marah dan mengumpat, namun takkan berbuat apa-apa. Siapakah yang akan bertaruh dengan maut demi membela orang lain? Di dunia ini sudah tak ada lagi orang sok pahlawan. Mengejar kami berarti siap mati, karena kami mencari rejeki dengan bertaruh nyawa. Kupilih jalan-jalan pelosok yang tak mungkin dilalui orang untuk mengejar. Andai ada orang nekat mencoba mengejarku, di jalanan sepi begini aku bisa menghabisinya. Badri sudah tahu persis di mana kami harus bertemu. Agar orang tak curiga, aku mulai mengendara sewajarnya. Azan maghrib mulai berkumandang. Rumah-rumah di perkampungan yang kulalui nampak lengang karena orang pasti sedang berbuka.
Jalanan semakin lengang. Aku mengendara pelan-pelan seakan baru pulang dari bekerja. Ya, aku memang baru pulang dari bekerja. Tiba-tiba aku teringat wajah lelaki tadi. Sudah berkali-kali menghabisi orang. Baru kali ini aku sempat menatap mata korbanku. Sepertinya ia baru pulang membeli es campur untuk berbuka. 2 batang kembang api di setangnya. Mungkin pesanan anaknya. Mungkin keluarganya sudah risau karena sudah maghrib. Ia belum juga pulang membeli takjil. Mungkin seseorang telah menelepon keluarganya, memberitahu jika ia telah mati dibunuh begal. Ah, andai ia tak melawan. Mengapa ia begitu pongah mempertahankan sepeda motor dengan mempertaruhkan nyawa? Kata orang, bukankah harta bisa dicari? Mengapa ia rela bersabung nyawa demi seonggok besi yang bisa ia beli lagi di dealer? Jalanan mulai gelap. Orang-orang nampak mulai bubar dari setiap surau yang kulewati. Aku terkesiap ketika seorang lelaki sangat mirip dengan lelaki tadi nampak turun dari sebuah surau dekat jalan. Baju takwa, sarung serta perawakannya sekilas nampak begitu mirip. Hanya saja baju takwa putihnya tak berlumuran darah. Kupacu motorku lebih cepat. Aku ingin segera pulang, mandi, lalu menemui Badri di rumah penadah kami. Jika motor itu dihargai 3 juta, aku akan mendapat 1.500.000. Lumayan buat main cap jikie nanti malam. Jika menang, aku masih bisa bersenang-senang di rumah Lastri semalaman. Tapi HP di saku celana tiba-tiba bergetar. Seraya tetap menyetir kuambil dan kubukawa. Ternyata penadah kami yang mengirim pesan. Badri dikeroyok massa. Kamu di mana? Refleks. Aku berhenti mendadak. Hampir saja aku terjungkal oleh batu runcing di tengah lubang aspal. Buru-buru kubalas pesan dari penadah. Dikeroyok bagaimana? Bos, goblok. Ya dikeroyok. Penadahku kemudian mengirim beberapa pesan foto. Ketika ku download, beberapa foto Badri nampak mengerikan. Aku mengumpat, bagaimana Badri bisa tertangkap dan dihabisi seperti ini. Seluruh tubuhnya nampak penuh luka. Kepalanya terbelah hingga otaknya berceceran seakan ia baru terlindar truk. Dalam foto lain, tubuh Badri nampak penuh luka bacokan. Lehernya hampir putus dan lambungnya menganga seperti lambung pria yang dibunuhnya tadi. Kami berpisah tadi, bos. Seperti biasa, kami berpencar agar tidak dikejar massa. Kukirim pesan dengan gemetar. Kata Bakar. Mesin motor tiba-tiba mati. Mungkin ada pengaman mesinnya. Kamu tanggung sendiri akibatnya. Bakar sedang mencarimu sekarang. Aku hanya bisa mengumpat. Aku memang tak pernah takut dengan siapapun. Tapi jika Bakar, adik Badri itu lebih dulu sampai ke rumah dan meledakkan bondetnya di sana, keluargaku mati.